Baik, nah ini kita lanjutkan ya Pak Wawan ya. Ini kan enak nih di pinggir pantai. Ya, luar biasa. Pak Wawan, kita lanjutkan tadi perbincangan kita kan terkait dengan kasus COVID-19. Nah, data terakhir per hari ini Indonesia sudah mencapai 203.000 kasus yang terkonfirmasi. Kemudian kita melihat memang beberapa hari ini terjadi lonjakan yang di atas rata-rata sebelumnya ya Pak Wawan. Nah, cuman sebelum itu bagaimana Pak dengan COVID-19 ini? Pandangan BIN, kenapa BIN harus terlibat terkait dengan COVID-19? Ya, saya cerita dari awal. Iya. Di mana awalnya itu di Wuhan. Oke. Ketika Wuhan sedang rame, saya datang ke Menkes. Tapi Menkes sedang dipanggil Presiden. Akhirnya saya tanya siapa yang menangani wabah. Akhirnya ditemukan saya dengan Dr. Budi. Kami berbincang berdua. Akhirnya saya sepakat untuk menemui Mas Doni Munardo, Kepala BNPB. Ya, kami rapat bertiga. Akhirnya kami tentukan bahwa hari ini kita harus mengundang kementerian lembaga terkait untuk besok pagi rapat di BNPB. Nah, terus kami rapat di BNPB, kita tentukan langkah-langkah itu, termasuk pihak swasta, Stritek juga kita undang, dan akhirnya kita putuskan untuk menutup 135 perbatasan baik darat, laut maupun udara. Oh ya. Nah, kita putuskan juga untuk membawa pulang mahasiswa kita di Wuhan. Gitu. Dan BIN kebetulan punya unit Nubika, nuklir biologi kimia. Nah, kita masang alat itu di perbatasan-perbatasan itu. Oh. Alat ini untuk mendeteksi serangan nuklir, serangan biologi maupun kimia. Nah, ini kebetulan masalah biologi. Baik. Terus akhirnya kita report, kita laporkan kepada pimpinan, kepada Presiden, dalam hal ini sebagai single client kita. Akhirnya diminta ditindaklanjuti itu. Itu posisi bulan apa Pak? Itu sekitar bulan Februari Maret gitu ya. Baik. Sekitar itu. Nah, akhirnya kita mencari bahan-bahan baku, alat ataupun obat ke berbagai negara. Nah, kebetulan negara itu mulai di lockdown. Nah, kita nggak bisa apa-apa. Juga teman-teman di kementerian juga kebingungan. Nah, BIN punya perwakilan di berbagai negara di dunia, dan di sana kita bisa temukan itu. Nah, ketika ketemu barangnya, bagaimana pengapalannya? Kan di lockdown nggak bisa. Nah, kita BIN bisa untuk bisa mendatangkan itu semua. Akhirnya kita punya jalur. Nah, akhirnya karena kesulitan di berbagai kementerian itu terjadi akibat lockdown di banyak negara, Presiden juga memerintahkan sudah kita bergerak, termasuk penanganannya. Nah, kami terus memperbesar klinik BIN yang dulu kecil, kita besarkan dengan merekrut tenaga kesehatan yang baru, dokter-dokter maupun perawat kita rekrut, dan akhirnya kita bentuk lab, laboratorium mobile yang bisa bergerak. Kemudian kita lakukan rapid test maupun PCR ke berbagai tempat, khususnya daerah-daerah yang zona merah. Nah, itu yang kita masuk sampai sekarang ini. Kita bergerak, terus waktu itu kita kumpulkan para pakar-pakar virologi, kemudian juga rumah sakit rujukan, laboratorium, kemudian juga universitas-universitas yang memiliki fakultas kedokteran maupun farmasi. Nah, makanya akhirnya kita universitas kita undang, pakar kita undang. Salah satunya yang kemarin cepat ketemu ya ada obat dari UNER ya. UNER. Nah, sekarang memang masih proses di BPOM untuk legalisasi ya, uji klinis. Nah, demikian juga dengan vaksin. Kita dengan lab, termasuk dengan Eijkman juga belum selesai ya. Mudah-mudahan awal tahun depan sudah bisa ada titik terang. Nah, ini semua adalah dalam rangka mengatasi ini semua, karena memang tidak ada obatnya. Nah, BIN juga begitu juga, yang sakit kita tangani, dan kita karena memang belum ada obatnya ya kita berikan obat yang hasil temuan kita bekerja sama dengan TNI AD dan UNER tadi. Dan ini terus bergerak. Mudah-mudahan pada saatnya nanti segera ini bisa kita atasi dengan baik ketemuan obatnya maupun vaksinnya begitu. Baik. Jadi memang ini salah satu strategisnya BIN. Jadi pada saat semua terlockdown, hanya BIN satu-satunya yang bisa memfasilitasi itu. Ini menarik sekali. Nah, kemudian kan kalau kita lihat berarti ada ancaman terhadap
keamanan atau ketahanan negara. Ya. Sekrisis itukah Pak sehingga BIN turun dilibatkan oleh Bapak Presiden, oleh pemerintah untuk menanggulangi COVID-19 ini? Apa kekhawatirannya atau krisisnya seperti apa sebetulnya? Ya, Kalau tidak ditangani maksudnya ya? Kalau kita tentu sebagai leading sektor untuk Kominpus, Komite Intelijen Pusat, di mana kita mengepalai intelijen dari berbagai kementerian lembaga, termasuk kementerian yang tidak ada intelijennya tapi terkait. Nah, dan itu secara rutin mengevaluasi bagaimana COVID ini persebarannya maupun penanggulannya di wilayah-wilayah, termasuk bagaimana mendisiplinkan masyarakat, memberikan edukasi, literasi, termasuk bagaimana menepis hoax. Kita melakukan patroli cyber 24 jam. Yang pada nggak benar ya kita tegur, kita peringatkan supaya kembali. Kemudian kita sampaikan bahwa yang suka menyebar hoax, kita sampaikan ini ada sanksinya di Undang-Undang ITE. Semuanya itu kita tertibkan. Dan kerjasama dengan Pemda tetap kita lakukan. Meskipun kita itu kemana-mana juga lakukan rapid, kemudian PCR dan lain-lain, kita juga dengan Pemda tetap khususnya daerah-daerah yang zona kuning dan zona hijau persiapannya ya dengan rumah sakit di Pemda itu. Nah, BIN sendiri saya punya Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Ya, Sekolah Tinggi Intelijen Negara dulu saya rektornya. Di situ kita kembangkan di samping kita mau mendirikan rumah sakit dari klinik tadi, kita mengembangkan ada magister medical intelligence. Nah, ini sudah kita declare untuk karena ancaman serangan biologi atau serangan kemungkinan kimia atau nuklir ke depan ini harus terantisipasi secara baik. Jadi kita tidak boleh terkena pendadakan, apalagi terkena penghadangan. Nah, itu yang kita luar biasa. Jadi sudah proaktif untuk mengatasi itu ya. Baik. Nah, kalau kita melihat kan sekarang tidak cuma kesehatan ini Pak Wawan yang menjadi pokok ini, akhirnya terkait ke ekonomi juga. Betul. Dampaknya kan multiplier, sangat efek dominonya banyak sekali. Nah, kalau secara Indonesia dulu sebelum kita mengerucut ke Bali Pak, bagaimana BIN melihat ini? Apa yang harus diantisipasi sih Pak sebetulnya? Memang kita sadari ya ekonomi pasti menjadi persoalan karena banyak diantaranya kalau terjadi PSBB misalnya, otomatis ada pembatasan meskipun juga tidak sepenuhnya lockdown. Akan tetapi dampak dari perguliran itu terutama bagi saudara-saudara kita yang dari kerja harian, yang begitu tidak bekerja kan otomatis penghasilannya tidak ada. Dan ini berdampak juga ke masalah kriminal. Oleh karenanya kita lakukan upaya-upaya bagaimana ada subsidi kepada mereka, termasuk karyawan yang gajinya di bawah 5 juta. Ada bantuan-bantuan. Meskipun juga tanpa kadang ada masalah dengan data, tapi coba kita terus lakukan upaya perbaikan dan updating data. Langkah-langkah ini kita juga survei di banyak lokasi di seluruh Indonesia. Bagaimana dampak di sana? Ada daerah yang merah, daerah yang kuning, ada daerah hijau. Nah, khusus untuk sekarang ini menghadapi pilkada, kita sudah uraikan mana daerah-daerah merah. Juga kita sudah laporkan kepada Presiden. Waktu kemarin saya juga presentasi di Lemhanas, kemudian juga teman-teman di perwakilan rakyat, kemudian juga kementerian lembaga terkait. Nah, data ini supaya semua aware dan juga melakukan langkah-langkah antisipasi. Nah, kita sudah sampaikan daerah-daerah merah itu kita intensifkan, baik itu dari sisi penyemprotan, dari sisi edukasi masyarakat untuk sistem pengamanan yang ada, hand sanitizer, jaga jarak, kemudian masker, dan lain sebagainya, termasuk sanksi bagi mereka yang masih selorde, masih bandel-bandel ini, suruh nyanyi, suruh push up, ya, suruh juga bersih-bersih dan sebagainya, maupun ada yang didenda. Ini semuanya adalah sanksi sosial supaya adik-adik kita, saudara kita yang masih bandel-bandel itu bisa tersadar. Karena ini kerja kolektif, tidak bisa yang satu disiplin sementara yang lain solder akhirnya menjadi spreader. Nah itu, ini langkah ini kita intensifkan. Mudah-mudahan wilayah-wilayah lain yang juga masalah masih tinggi angkanya bisa kita intensifkan untuk ditekan.
Baik, menarik sekali Pak Wawan. Nanti kita lanjutkan untuk terkait dengan Bali, Pak. Ya. Tapi kayaknya kita memang harus geser lagi lah supaya lebih rileks. Ini kan memang harus banyak olahraga biar imunitas tetap tertahan ya Pak. Baik saudara, jangan kemana-mana. Nanti setelah ini kita masih melanjutkan obrolan kita dengan Pak Wawan selaku Deputi 7 BIN Republik Indonesia. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap dalam Sapa Redaksi on Location. Ayo Pak. Ya, mari.